Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django masih di seputaran playlist simple apps, yaitu tentang list view and article details ya. Jadi kita akan membuat daftar tampilan dari artikel sekaligus melihat detail dari artikel tersebut gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di tutorial di Django 4.2 TS. Di sana sudah ada, silahkan teman-teman kepoin dan kemudian baru bisa melanjutkan dari video kali ini gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman maunya langsung ya boleh, nggak masalah gitu. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go. Nah, begini teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita memulai, seperti biasa kita jangan lupa untuk manajemen projectnya ya seperti apa. Dan di sini tuh kemarin kita sudah membahas tentang tugas 4 dan kali ini kita akan membahas tentang tugas 5 ya, yaitu list view and article details. Ya, jadi tugas ini kita akan membuat daftar tampilan artikel dan detail artikel. Jadi untuk workingnya, untuk pengerjaannya, itu pertama kita pada fungsi indeks lakukan modifikasi untuk menambahkan variabel yang memanggil query set semua data record dari artikel pada halaman indeks. Jadi memang ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan untuk bisa menyelesaikan tugas 5 di video kali ini. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code yang ada di sini. Nah, ini tentu teman-teman semuanya sudah saya jalankan dan ini sudah jalan ya. Oke, bentar. Kalau misalkan kita coba kunjungi si adminnya, kita login, bin123, oke, sini kita sudah punya 2 buah artikel dan 2 buah kategori. Nah, jadi untuk artikelnya ini nanti akan kita tampilkan di sini, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, disertai dengan ini, ya, detail dari artikel. Ini masih dalam bentuk statik karena belum dinamis ya. Untuk itu kita langsung aja ke sini dan kita seperti biasa langsung aja ke controllers atau views dari si blok yang ada di sini. Itu pertama kita lakukan untuk menambahkan variabel ya. Di sini saya buat sebuah variabel list artikel seperti itu dan artikel objects.all. Ingat, ini adalah query set untuk mengambil semua data record yang ada di kelas artikel atau tabel artikel. Oke ya, teman-teman semuanya. Ini ada warna kuning. Jadi, kita jangan lupa untuk melakukan import setiap models yang ada. Pertama artikel, kemudian ada kategori di sini. Oke? Sip, bentar. Ini penulisannya agak beda nih. Bentar. Ini kenapa muncul otomatis? Biasanya muncul otomatis. Artikel. Oke. Kemungkinan ada yang salah di sini. Bentar. Artikel. Oke. Typo, teman-teman semuanya. Oke, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti nama artikel. Ini typo ya. Ini ada sedikit salah penulisan, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa ikuti ya. Oke, jadi di sini itu kita ganti jadi artikel seperti itu. Sehingga warna kuningnya itu akan hilang. Oke, mantap. Kemudian kita buat sebuah variabel. Kita buat aja seperti ini, articles, di mana ini merupakan variabel objek yang mengambil dari list artikel yang ada di sini. Oke. Nah, cuman seperti ini aja. Nah, ini mungkin bisa kita kopikan aja ya, biar cepat. Dan kita ke indeks dari si template block yang ada di sini. Coba lihat, kalau misalkan kita lihat di sini, itu kan ada 6 card ya. Nih, ada 6 card, ini merupakan list dari artikelnya. Dan masing-masing card itu dibungkus menggunakan call MD4 yang ada di sini. Oke, kita coba hiddenkan dari masing-masing cardnya seperti ini ya. Dan ini pasti jumlahnya ada 6. Oke, seperti ini. Sip, ada 6 card yang masing-masing card itu dibungkus menggunakan call MD4. Menarik. Nah, karena kita sudah membuat variabel objek yang ada di view sini, berarti langkah selanjutnya adalah kita harus lakukan looping dari salah satu card yang ada di sini. Jadi bukan semuanya ya, itulah gunanya looping sehingga card nanti ini akan mengikuti dan banyak berdasarkan dengan jumlah artikel yang ada di blok artikel di sini ya. Oke,
Paham, teman-teman semuanya? Nah, berarti di antara div yang pertama ini sampai di sini ya, ini batasannya, itu kita lakukan looping ya. Loopingnya seperti ini, dan di sini itu kita buat sebuah artikel untuk variabel satuannya di dalam variabel objek dari views untuk yang banyaknya gitu. Oke, ini biar cepat aja kita mungkin bisa copy dan kita bisa rapikan seperti itu. Lalu di div terakhir ini kita pastikan tadi yang N4-nya seperti ini. Oke, bentar. Ini semestinya sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan di dalam tampilan dari aplikasi kita atau website kita. Oke, kita coba lakukan reload. Tuh, sudah ada penambahan 2 daftar artikel dengan nama yang sama. Inilah yang artikel default-nya ya. Jadi yang di looping adalah yang ini. Oke, teman-teman semuanya. Berarti yang di bawah sini itu bisa kita langsung delete aja. Gitu ya. Artinya yang kita tidak butuhkan itu kita hapus. Kemudian kalau kita reload, maka sisa 2 artikel ini aja. Oke, menarik. Jadi 2 artikel ini adalah default dari sini, dan ini merupakan jumlah dari daftar artikel yang kita punya, yaitu 2 artikel ya. Jelas ya, teman-teman semuanya? Oke, pertama kita harus masukkan di sini di heading 5-nya, ini merupakan judul ya. Oke, ini bisa kita langsung aja bungkus menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini, dan kita masukkan variabel dari satuannya artikel titik title. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Yang ini itu sebenarnya ngambilnya dari sini. Oke, title yang ada di artikel sini. Oke, mantap teman-teman semuanya. Kalau misalkan saya save dan lihat judulnya masih sama ya. Ketika saya reload, lihat jadinya seperti ini. Bahasa pemrograman Python dan The Django Web Framework ini itu sesuai dengan yang ada di daftar artikel kita. Itu The Django Web Framework dan bahasa pemrograman Python. Menarik ya teman-teman semuanya, keren. Lanjut di sini tuh kita bisa masukkan ada tanggalnya ya. Kalau kita lihat di sini itu kita punya kita sembunyikan ya. Kita sembunyikan, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini itu sebenarnya ada di sini. Lihat ada tanggal publikasinya, publish, dan juga tanggal update-nya. Ini masih sama ya, karena kita belum melakukan update. Oke, jadi kita harus masukkan tanggal publish yang ada di sini. Oke, kita kembali ke index, dan kita cari untuk tanggal di sini. Langsung aja kita bungkus seperti itu, masukkan variabel artikel, dan masukkan publish. Seperti itu. Ketika ini saya reload, boom, lihat jadinya seperti ini. Ini keren sekali ya. Oke, teman-teman semuanya. Lalu excerpt-nya ya, merupakan narasi singkat yang menjelaskan dari judul artikel ini. Oke. Nah, lihat ini ada di paragraf yang ada di sini. Ini bisa kita hapus aja dan kita tambahkan tampil variabel seperti itu, artikel. Kemudian kita ambil di sini tuh namanya adalah fill ya. Ini ya, teman-teman semuanya. Oke, ini kita bungkus saja titik fill, yaitu isinya. Kalau misalkan ini saya reload, sebentar teman-teman semuanya. Lihat ini, oke. Kalau misalnya kita lihat ini isinya ya, isinya masih sangat sedikit. Oke, bentar di artikel sini. Kita pilih bahasa pemrograman. Oke, ini hanya sedikit. Kita coba tambahkan narasi. Mungkin kita ambil dari lorem, imsum ya. Kita tambahkan beberapa kata, 2 paragraf. Adanya di sini. Dan kita coba duplikat. Kita tambahkan situ dan kita saving. Oke, berhasil. Dan juga di The Django Web Framework. Ini kita buat oke. Sudah berhasil kita tambahkan untuk isi dari artikelnya. Ketika ini saya reload. Boom, lihat. Jadinya akan tidak keren. Kenapa? Karena di sini tuh ditampilkan semua artikel. Sementara ini yang kita tidak inginkan. Oke, masih ingat teman-teman semuanya? Jadi untuk membatasi ini beberapa karakter atau kata, kita bisa kembali ke sini. Dan di fill ini, kita bisa tambahkan tanda pemisah seperti ini. Ya, tanda garis horizontal ke atas. Dan kita tambahkan truncate word seperti itu. Kemudian titik 2. Mungkin saya maunya di sini 15 kata aja ya, seperti itu. Ketika ini saya reload, boom, lihat ada tanda-tanda titik seperti ini. Oke, kemungkinan masih sangat panjang, jadi kita coba mungkin berapa ya? 7 aja, 7 kata. Kita reload. Ya, seperti ini aja. Saya kira ini cukup ya, teman-teman semuanya. Ini sudah sangat cukup. Oke, sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat
daftar tampilannya. Sebentar, ada yang kurang, yaitu di sini adalah gambarnya. Di sini ini masih sama ya. Oke, berarti untuk gambarnya itu kita lihat di gambar sini ya. Yang ini teman-teman semuanya, ini lihat untuk di session dari image. Ini mungkin bisa kita hapus aja dan kita tambahkan template teks seperti itu. Dan kita masukkan variabel artikel, ngambilnya dari sini ya. Kemudian kita titik, fill gambar itu apa di artikel, itu image yang ada di sini. Oke, ini bisa kita kopikan aja biar cepat, biar tidak salah juga. Kemudian kita titik URL. Nah, URL ini itu sebenarnya ngambilnya dari settings yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang ada di sini, disertai dengan media root. Oke. Ini kalau misalkan saya save dan kembali ke sini, nanti akan jadinya seperti ini. Kalau seperti ini, gambarnya itu gagal untuk dibaca atau tidak terbaca ya. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat teman-teman semuanya? Nah, caranya kita tidak bisa lakukan di sini, melainkan di dalam URLs dari aplikasi project ya, yang ada di sini. Oke, urls.py.mysite. Oke. Nah, di sini baru bisa kita lakukan penambahan sebuah modul dari Django, yaitu Django conf import settings. Kenapa settings? Karena media root dan media URL itu ada di file setting. Kemudian kita masukkan lagi sebuah modul masih di Django conf, kemudian linknya URLs dan static ya. Import static seperti ini. Oke. Ini sudah pernah saya bahas, silakan teman-teman lihat di tutorial Django 4.2 LTS. Kemudian di sini kita buat tambah seperti itu dan kita static, buka kurung, di sini kita settings, titik, media, URL, huruf besar ya teman-teman semuanya. Kemudian kita koma, kita masukkan dokumen root sama dengan huruf besar, media, root. Seperti itu. Oke, kita coba cek kembali servernya. Oke, terjadi media root is not defined. Bentar, kita coba cek di sini. Seharusnya ada ini. Bentar, kok jadinya kagak kebaca ya? Ada ini, media root. Sebentar. Kita kembali ke sini. Oh, lupa ya teman-teman semuanya. Kita lupa masukkan setting seperti itu ya. Karena media URL dan media root itu ada di file settings.py. Oke, yang ada di sini. Sip, mantap teman-teman semuanya. Kita kembali ke sini. Dan ini kalau misalkan kita reload, lihat gambarnya masih seperti ini ketika saya reload. Oops, sebentar. Ada apa lagi nih? Kita lihat di sini, settings media URL dan dokumen root. Ya, nggak ada masalah, seharusnya bisa kebaca. Bentar ya. Kita coba cek di artikel sini, kenapa sampai gambarnya tidak muncul. Kita cek di detail artikel. Lihat teman-teman semuanya. Ini kalau kita lihat, masih belum ada gambarnya ya. Sehingga gambar ini tadi itu tidak muncul di sini gitu. Dan ini merupakan gambar default yang pernah kita siapkan di dalam sini teman-teman semuanya. Di model lihat ada default artikel JPEG. Pantas ya, pantas tidak muncul gambarnya karena memang di sini belum ada gambarnya. Oke, kita coba masukkan salah satu gambarnya. Kita pilih di bahasa pemrograman Python, choose file, kita pilih ini, kemudian kita ke sites, YouTube, Simple Apps, DJ Project. Kita ambil di static ya untuk gambar bawaannya. Ini kita ambil yang Chief M2 dan kita saving untuk bahasa pemrograman. Ini untuk gambar yang yang saya inginkan ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja gambarnya seperti apa. Oke, kita saving dan kita kembali ke sini. Ketika ini saya reload, boom, muncul ya. Sorry teman-teman. Jadi itu tidak muncul karena memang di artikel sini kita belum melakukan upload gambarnya. Oke, ketika kita cek di sini di medianya, bentar sini maka akan bertambah artikel untuk folder artikel ya, di mana berisikan gambar chip M2 dan MacBook Pro. Oke, keren teman-teman semuanya. Nah sekarang 100% untuk daftar artikelnya sudah berhasil. Lanjut, kalau misalkan kita klik lengkap di sini, sebenarnya ini mengarah ke link yang barusan yang pertama kita buat ya secara defaultnya. Tetapi ketika kita pilih salah satunya, nah jadi pertama untuk mengarah ke detail artikel yang kita inginkan berdasarkan dengan artikel tersebut atau artikel tertentu yang kita pilih untuk melihat data detailnya. Jadi di sini itu akan kita buat tombol yang melink ke dalam detail artikel.
Oke. Nah, karena adalah sebuah link, berarti pertama kita harus buatkan ke dalam URL dari si blog yang ada di sini. Lihat, di sini tuh ada detail, kemudian views detail ya. Oke, masih ingat teman-teman semuanya? Berarti di sini itu kita tambahkan satu buah regular expression ya. Kita tambahkan dulu garis miring. Regular expression itu dimulai dari kurung kurawal seperti itu, dan kita masukkan ID, titik 2, ID input misalnya ya, balas tutup kurung siku, seperti itu. Oke, kemudian ID input ini bisa kita copy dan kita save untuk URL-nya, dan kita ke views, lalu cari si function detail artikel. Dan di sini itu kita bisa tambahkan sebuah variabel details, misalkan seperti itu, atau detail artikel. Ini kita masukkan artikel seperti itu, kemudian kita objek titik, ingat bukan mengambil berdasarkan all, tetapi kita dapatkan di sini menggunakan query set get ya. Masih ingat teman-teman semuanya? Apa yang diambil yaitu ID sama dengan ID input. ID input itu adanya di sini sebagai parameternya. Oke, simple, sangat simple. Dan jangan lupa kita tambahkan sebuah variabel detail artikel seperti itu, di mana ini yang membungkus variabel yang sama juga di situ. Oke, ini bisa kita koma dan kita masukkan ya ini untuk variabel objek dari konteks ke dalam file detail dari si blok yang ada di sini. Oke, ini kita klik aja. Jadi bedanya karena kita menggunakan get, berarti kita tidak lakukan hal yang serupa untuk all. Nah, di sini tuh kita lakukan looping, tetapi untuk di get itu kita langsung aja ke pemanggilannya atau ke intinya. Oke, contoh misalnya ini saya ganti jadi detail biar cepat aja dan tidak typo. Nanti typo akan terjadi masalah. Ini kita copy aja dan ke sini. Ini kita paste titik. Pertama adalah judul ya, card title seperti itu. Ketika ini saya reload, sebentar, kita cek server. Oke, di sini itu terjadi ID input usage invalid converter ID. Oke, sebentar teman-teman semuanya. Nah, di sini keliru. Kelirunya apa? Karena ID input ini merupakan sebuah number ya atau nomor, maka ini seharusnya bukan ID, tetapi masih ingat teman-teman semuanya, ini adalah tipe data adalah integer. Jadi integer ini merupakan tipe data dari numerik atau angka. Oke, kita cek di sini lagi dan kita matikan servernya dan jalankan kembali ulang. Oke, no problem. Ketika ini saya reload, boom, jadi jalan ya, no error. Keren. Oke, kalau misalkan saya klik lengkap, boom, nggak ada page not found. Jadi jika muncul seperti ini, page not found, ini artinya linknya itu belum memiliki tujuan. Ya, oke. Karena belum memiliki tujuan, berarti kita lakukan modifikasi yang ada di sini. Kembali ke index detail ke dalam file detail HTML. Ke index HTML yang ada di sini. Lihat untuk lengkap yang ada di sini ya, teman-teman semuanya. Ini merupakan sebuah anchor atau link. Lihat di sini ada blok detail. Nah, ini itu kita modifikasi dan tambahkan seperti itu. Teman-teman semuanya, template tag dan masukkan artikel titik ID. Ya, kenapa ID? Karena memang kita mau menampilkan yang ID-nya dulu. Gitu. Oke. Ini ketika saya reload, nggak masalah. Ketika saya klik lengkap, boom, lihat. Ya, bahasa pemrograman Python. Ini baru judulnya aja ya, karena memang baru judul yang kita lakukan modifikasi. Lihat di Django Web Framework. Oke, kita kembali ke sini, artikel pertamanya. Dan kita ke detail HTML. Di sini itu bisa langsung aja kita tambahkan untuk detailnya yang ada di sini. Kita hapus dan kita tambahkan template tag. Ini biar cepat aja. Kita cari yang detail tadi, yang ini, biar tidak salah penulisan ya teman-teman semuanya. Pastikan aja di situ dan kita buat fill. Oke, kita saving. Kita buat lengkap aja ya teman-teman semuanya. Ini kita buat seperti itu dan ini kita jadikan publish. Oke, lihat apakah masih ada yang membutuhkan template tag seperti ini. Ada, yaitu untuk gambarnya lagi ya. Ini kita detail artikel, ini kita titik image titik URL seperti itu. Ketika kita reload, boom, lihat ya,
Jadinya seperti ini sudah keren. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kita klik di Django Web Framework lengkap, lihat gambarnya juga sudah berubah sesuai dengan gambarnya dan ada di Django Web Framework yang ada di sini. Ini oke. Dan satunya lagi, oke, ini sudah jalan ya. Sudah jalan teman-teman semuanya, ini sangat keren. Sudah berdasarkan dengan apa yang kita inginkan. Dimulai dari detailnya, kemudian tanggal publishnya, kemudian dari gambarnya ya. Gambarnya sudah dinamis mengikuti dari artikel yang ada di sini. Oke, gampang ya. Gampang teman-teman semuanya. Jangan pusing dulu, ini sudah kelihatan lebih keren. Oke, selanjutnya coba lihat, kita kembali ke sini. Lihat di sini ya, di URL dari si blog. Lihat di sini itu kita menggunakan integer ya, dan mengambil dari ID dari masing-masing artikel. Ingat yang ada di sini. Berdasarkan ini ya, berdasarkan ID-nya. Sementara kita sudah pernah membahas sebuah link user friendly, masih ingat teman-teman semuanya, itu menggunakan sebuah link yang mudah diingat. Istilahnya disebutkan sebagai slug. Kalau di Django punya modul namanya Slugify. Nah, gimana caranya? Jadi di model block itu lihat kita belum punya field yang menandakan bahwa dia adalah sebuah slug. Makanya di sini tuh kita coba sedikit modifikasi dan kita tambahkan sebuah field baru yaitu slug sama dengan models, kemudian kita buat tambahkan slug field khusus untuk slug ya. Kemudian di sini itu kita jadikan blank sama dengan true. Seperti itu, artinya boleh kosong gitu ya. Oke, hal yang serupa kita juga tambahkan di kategori yang ada di sini. Oke, mungkin biar jadi pembeda, di sini itu kita masukkan aja slug cat, yaitu slug untuk kategori. Oke, kita buka terminal dan kita tambahkan terminal baru. Di sini kita lakukan make migration. Oke, kemudian kita Python main.py migrate. Sip. Oke, berhasil. Kita kembali ke sini dan kalau misalnya kita klik select artikel dan kita pilih artikel pertamanya, lihat di sini itu ada sebuah field ya, field baru yaitu slug. Oke, jadi merupakan link di mana kita mendapatkan sebuah URL user friendly itu. Oke, biasanya untuk slug-nya itu berdasarkan dengan judul yang ada di sini. Oke, misalkan bahasa pemrograman Python. Oke, kalau misalnya kita saving, oke, berhasil. Ini mungkin bisa kita besarkan sedikit biar jelas gitu. Oke, kita baru lakukan modifikasi untuk si artikel yang pertama di sini. Oke, untuk artikel 2 kita kosong aja dulu dan akan kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, berarti di views ini itu kita ganti bukan lagi si ID input ya. Ini biar jelas seperti ini, biar terselect salah satu, melainkan itu kita ganti jadi slug input. Nah, slug input ini kita ganti juga yang ada di URLs dari si blog yang ada di sini. Oke, dan integer ini karena slug input itu merupakan sebuah string, jadi kita bisa masukkan str, menandakan bahwa dia adalah sebuah string, tetapi di Django itu ada sebuah parameter yang sudah disiapkan, yaitu slug juga namanya. Oke ya, masih ingat ya teman-teman semuanya? Oke, gampang, sangat gampang. Seperti ini aja. Oke, dan kita kembali ke index HTML. Di sini itu bukan ID lagi, tetapi field dari slug yang ada di sini. Oke, berarti untuk link yang ada di sini, ID-nya kita hapus dan ganti slug. Seperti itu. Gampang ya. Gampang banget teman-teman semuanya. Sangat simpel. Oke, ini kita... Oke, sorry. Bukan di sini. Di sini. Bentar, ini terjadi error. Kita coba cek dulu di... Bentar, ini terlalu besar ya. What? Kita ke blog. Bentar, terjadi error. Kita cek servernya. Di situ slug input. Bentar. Di URL root-nya. Kalau tidak salah kita sudah lakukan saving tadi ya. Oke. Ini kita matikan aja servernya. Dan kita jalankan ulang. Oke. Ketika kita reload. Sip. Ketika saya pilih bahasa pemrograman Python. Boom. Field ID. Sebentar. Expected as number. But good. Oops.
Di sini dia masih mendeteksi Slack input. Oke. Oh ya, kita lupa ganti untuk ID-nya ini ya menjadi field dari Slack. Oke, nggak masalah. Untuk belajar pemrograman, error itu bukan sebuah masalah ya. Justru error itu merupakan sebuah tantangan. Asik. Oke, seperti itu. Sip, kalau misalkan kita reload, boom, jalan ya. Jadi jangan panik kalau misalkan ada error, kita lihat errornya seperti apa. Oke, ini untuk artikel pertamanya. Ketika saya pilih artikel keduanya, back not found. Why? Kenapa seperti itu? Kenapa teman-teman semuanya? Karena kita belum tambahkan sebuah Slack-nya. Slack-nya sini masih kosong. Oke, karena ini merupakan masih bisa kita lakukan edit, berarti kita bisa lakukan modifikasi ya. Misalkan, keren, Django mah, gitu. Oke, ini kita saving. Nanti akan kita buat supaya kita tidak bisa melakukan editing seperti ini. Oke, kita saving. Oke, berhasil. Kita kembali ke sini dan kita back di sini dan kita reload. Ketika saya klik lengkap, boom, langsung muncul ya ke artikel yang kedua. Nah, itu kerennya ketika kita menggunakan Slack dengan link yang user friendly. Masalahnya di sini, ini masih bisa kita lakukan editing ya, teman-teman semuanya untuk Slack-nya. Nah, teman-teman masih ingat caranya seperti apa? Jadi sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan, sebenarnya nanti teman-teman bisa lihat ya di video pembelajaran Django 4.2 LTS, di sana sudah ada. Berarti di models dari blog itu kita akan lakukan saving otomatis sepanjang kita lakukan saving yang ada di sini. Oke, teman-teman semuanya, menarik. Nah, caranya seperti apa? Di sini itu kita tambahkan satu buah method save ya, di mana nanti yang melakukan penyimpanan di saat kita lakukan sebentar. Ini kita save, ini kita paskan aja dulu. Nanti Slack ini akan di saving secara otomatis ketika kita klik save yang ada di sini. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Berarti di sini itu, di sini tuh kita tambahkan sebuah bintang argumen, bintang-bintang keywords argumen seperti itu, dan kita ambil serve titik Slack ya. Jadi ngambilnya tuh yang ada di sini kemudian dipindahkan ke sini. Oke. Nah, sama dengan Slackify serve titik title, karena title ini yang kita mau ganti atau mau convert ke dalam link user friendly. Oke, yaitu menggunakan sebuah paket atau modul dari Django ya. Berarti Slackify ini itu harus kita lakukan import ya, import from Django yang merupakan bagian dari utils, kemudian titik text, import Slackify. Oke, masih ingat ya teman-teman semuanya? Gampang. Kemudian di sini itu kita return super, kemudian kita masukkan artikel, yaitu kelas dari artikelnya di sini. Kemudian kita koma, self, titik, ini bisa kita copy aja ini, bentar, langsung aja ya. Save, seperti itu, dan kita copy yang ini. Paste aja di sini. Oke, gampang ya, hanya seperti itu aja. Kita ke sini dan kita coba tambahkan artikel ya. Misalnya artikel di sini kategorinya Python, judulnya itu OOP, Object Oriented Programming, dan isinya kita copy paste. Bentar, kita ambil dari sini lorem, kita pastikan aja di situ dan kita choose file, Elon Musk seperti itu, dan kita saving. Boom, berhasil ya. Berhasil, berarti ini itu berhasil ya. Oke, ketika ini saya klik OOP Python, lihat sudah muncul di sini sebuah link user friendly ya. Jadi itu tadi Slack ini mengambil dari title ya, makanya di convert Slack ke dalam Slackify. Oke, inilah yang dimaksud link user friendly. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas. Oke, keren. Jadi sebenarnya ini sudah selesai nih. Berarti untuk Slackify di sini hal yang sama juga, kita masukkan juga di sini seperti itu. Cuman ini itu dia ngambilnya Slackcut, adanya ngambil dari sini. Oke. Kemudian Slackify-nya juga tetap sama, yaitu safety title. Oke, udah beres kalau sudah seperti ini ya. Sangat keren dan sangat simple. Oke. Oh, satu lagi. Kita coba lihat di sini. Ini masih bisa kita lakukan editing. Sementara ini saya tidak mau, berarti di Slack
sini itu kita baru menambahkan blank sama dengan true untuk parameternya. Jadi di sini itu kita lakukan tambahkan lagi parameter editable sama dengan false ya. Jadi kita tidak mau edit datanya. Ketika ini saya reload, lihat tidak bisa. Langsung secara otomatis jadinya hilang seperti itu. Dan kita tidak bisa lakukan editing terhadap selagi file-nya. Oke ya, menarik teman-teman semuanya. Dan lihat di sini kita sudah memiliki 3 buah artikel dan di blog ini secara otomatis nanti akan menyesuaikan jadi 3 buah artikel ya. Oke, menarik teman-teman semuanya. Lihat satu lagi ya teman-teman semuanya. Biasanya kalau misalnya kita buat menambahkan artikel baru di sini, seharusnya kan yang terakhir itu ditambahkan jadinya di awal sini ya. Oke, jadi urutannya seperti itu. Jadi ada historicalnya. Nah, caranya seperti apa? Masih ingat teman-teman semuanya? Jadi, kita kembali ke views di sini. Di sini itu sebenarnya adanya di index ya. Ini sebenarnya adanya di file index yang ada di sini. Ya, teman-teman semuanya. Berarti query dari sini itu kita tambahkan satu buah query set yang ada di Django, itu order by, di mana ini merupakan fungsinya untuk memfilter. Apa yang kita filter? Publish. Ya, publish itu apa? Publish ini merupakan field atau bidang dari kelas artikel yang ada di sini. Oke, kita lihat. Kemungkinan ini perubahan tidak akan berbeda dari yang sebelumnya. Kita reload. Bentar, oke. Tidak ada perubahan. Jadi untuk mendapatkan perubahan, di sini tuh kita kurang aja seperti itu. Oke, ketika kita reload, lihat ya. Keren teman-teman semuanya, masih ingat ya. Jangan pusing dulu karena ini sangat menarik. Oke, nah jadi untuk daftar artikel, list view, dan detail artikel, saya anggap sudah selesai dan sudah tuntas. Dan silakan teman-teman kalau mau bertanya, yang pengen bertanya silakan bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab, gitu ya. Dari jawaban teman-teman, semoga jawaban saya itu akan memuaskan, oke, dan mudah dipahami. Sip, lalu kita kembali ke sini, ke Notion kita, dan ini statusnya kita anggap sudah selesai, jelas. Ini sudah selesai karena kita sudah membuat daftar artikelnya disertai dengan detail artikelnya ya. Adapun tentang komentar, ya, yang ini nanti akan kita buat di tugas selanjutnya ya. Dan juga ini ya, artikel atau blog terkait. Oke. Berikut juga dengan pilih kategori yang ada di sini. Berarti ini merupakan filter kategori ya. Jadi memang ada tugas tersendiri untuk pilih kategori dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke sini. Ini saya anggap sudah selesai dan sudah tuntas. No problem. Bentar, kita kembali ke sini. Jadi minggu depan akan kita bahas filter kategori dan artikel terkait ya. Dan satu lagi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini ya dengan mengklik tombol subscribe ya atau berlangganan. Adapun juga yang sudah like dan share, terima kasih untuk dukungan teman-teman, dan dukungan teman-teman itu sangat berarti. Oke, semoga teman-teman semuanya diberikan rezeki dan kesehatan, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Ngoding boleh, tapi ingat waktu ya teman-teman semuanya. Oke. Mantap. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.